Oke guys, welcome back to another daily coding videos. So, kita lanjutin lagi. Masih di ceritanya di HTTP request get. Oke. Di sebelumnya kita akan aksesnya pakai ini ya. Bentar. Nih ya, kita aksesnya di sini. Ya, di satu data di albums. Nah, gimana kalau kita ambil list nih, list of album, jadi albums gitu ya. Nah, ini gimana caranya? Ya, sama ya kayak tadi ya. Kita pakai Figma-nya tadi, kita cek dulu. Sorry. Sorry, sebentar. Kita setup dulu browsernya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nih, sorry tadi belum pas nih setupnya. Nih, kita naikkan raw datanya mana. Nih. Nah, di sini kita dihadapkan pada response API yang sebuah list. Nah, kita cek nih step kita. Add dependency udah, karena projectnya sama. Import package udah. Sekarang kita harus mengconvert response ini menjadi sebuah model. Nah, kalau di data yang kayak begini, modelnya itu gimana? Nah, kalau yang tadi kan kalau kita cek di album slash 1, itu kan langsung kayak gini ya. Nih, cuma ini tok, ya kan? Dan ini juga cuma ini doang. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah array. Ini ada kotak sikunya. Kotak siku berarti array. Array berarti dia ini adalah array of object, ya kan? Ini objek nih. Ini objek. Nah, ini yang perlu kita ketahui lagi. Jadi di sini kalau kita masukkan ke framework yang ini, cara menuliskan ini, convert response jadi model, maka caranya sama teman-teman. Yang kita convert cuma ini doang. Sisanya dia itu adalah list. Jadi list of ini, list of album. Jadi yang kita convert menjadi model seluruhnya sama. Nih, tada, kita lihat ya. Sebentar. Nih album. Jadi albumnya tetap. Kita butuh apa? Kita butuh integer, user ID, kita butuh integer ID, dan kita butuh string title. Lihat ya. Beda ya dengan Chuck Norris tadi. Chuck Norris semuanya string, sekarang ini ganti. Ini integer. Nih, integer, ini string. Kita gantilah modelnya. Gimana modelnya? Sama ya. Ternyata sama, nggak berubah. Modelnya sama. Ada from JSON-nya juga sama, dan lain-lainnya masih sama untuk modelnya. Dan kita bisa masuk ke step selanjutnya. Kita pastiin ya, sudah sesuai. Model yang kita butuhkan juga field-nya apa aja, kita ambil aja semua. Oke. Jalan. Dan kita harus make network request. Nah, ketika nge-make network request, kita harus sesuaikan respons yang kita inginkan dengan model yang kita pakai. Nah, ini agak beda nih. Tadi kan awalnya adalah fetch untuk album. Album ini ekspektasinya, nah ini perlu kita ini tambahin nih. Tambahin notes. Nih. Sorry. Response future request-nya disesuaikan dengan response REST API-nya. Gimana nih caranya? Kok bisa gitu? Ini gini ngomongnya. Jadi kita punya future ini kan minta tipe data kan. Nah, nanti kita kasih nama dulu, misalkan fetch album pakai S gitu ya. Oh, jangan deh. Ini biasanya sering kelewatan. List gitu aja. Fetch album list. Album list, ketika kita lihat di response API-nya, dia itu bukan cuma objek satu aja, tapi list of object. Jadi kalau sebelumnya ini adalah objek, ini album, maka di sini itu adalah album, maka di sini bukan, tapi ini adalah list of album. Nah, kayak gini responsnya. Nah, di sini gimana? Ya sama ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita setup endpoint-nya. Oke, kita setup endpoint. Endpoint-nya, apa yang terjadi? Endpoint-nya berubah ya. Awalnya itu album /1, sekarang kita tinggal albums aja. Nih. Nah, kayak gini mungkin ya. Best practice-nya gimana ya? Nggak ada slash-nya. Sepertinya. Dan kita lihat lagi, sekali lagi ya, karena kita pakai await, maka kita di atas harus ngasih async. Nih. Dan setiap function harus ada return-nya. Nah, ini yang belum ya kan. Kita masuk sini, cek result ya kan. Kalau resultnya 200, maka generate model. Kalau dia resultnya enggak, maka kita akan generate throw error. Berarti kita pakai if di sini, if response .status code sama dengan 200, then kita ngapain? Kita akan return something gitu kan. Else kita akan throw exception. Sorry.
exception fail to load list album. Nah, nih. Oke, masih merah. Kenapa? Karena kita belum mereturnkan apapun di sini. Nah, ini yang harus kita pelajari sekarang. Kita harus mereturnkan sebuah list. Berarti kita akan mereturnkan list of album. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Sekarang awalnya kita kan dapatnya album dan kita punyanya itu adalah konstruktor untuk album. Maka kita harus nge-returnnya itu dalam sebuah list nih yang disesuaikan di sini. Nah, kalau teman-teman belajar tentang Dart-nya udah paripurna gitu ya, nanti akan tahu kalau kita punya list of array, kita bisa gunakan map namanya. Flutter map kalau nggak salah. Bentar, saya harus cari tutorialnya dulu nih. Iterate array. Oh, ini nih. Nah, nih. Jadi ada banyak cara untuk mengiterasikan array di dalam sini. Nah, iterate through a list in Dart and Flutter. Macam-macam, ada for, ada segala macam. Ya, for boleh, segala macam boleh, tapi yang biasanya dipakai sama orang-orang sekarang pakai map gitu ya. Nah, ini kan kita udah dapatkan dari return-nya server. Ya kan, kita nanti akan ambil misalkan kita ambil panel post, sorry, bukan post, tapi albums sama dengan JSON decode sebentar response .body. Jadi kita sudah mendecode response.body-nya. Jadi response.body itu adalah ini. Nih. Seluruhnya ini. Nah, anggaplah nanti kita akan punya array kayak begini. Nah, nanti akan digantikan ke sini, ini kan. Nah, itu kita akan nge-map. Nah, nih. Kita akan returnkan ini. Nah, ini kan return albums as list of dynamic map. Nah, kayak gini. Ini urusannya ChatGPT ya, saya nggak hafal gitu. Album as list of dynamic. Sebentar, ini bisa kita bolehlah, nggak apa-apa, list of dynamic itu karena dia belum tahu kan. Map dynamic album dari ini. Coba ya, bisa nggak sih dynamic? Bukan, ini list of album sih. Coba dulu deh. Harusnya sih nggak gitu, tapi kita coba aja dulu. Jadi intinya kita dapat data array dari server, kemudian dari array-nya itu kita akan returnkan sebuah list of album ke sini. Nah, ini yang jarang diketahui dan jarang dipahami dengan baik. Jadi kita harus lihat dulu respons API-nya. Kalau ini kan cuma satu album, maka dia nanti akan keluarnya album gini ya. Tapi karena ini list, maka dia akan keluar list of album. Nah, list of album kita bikin dari iterasi terhadap respons body-nya. Nah, ini udah, kita ikutin lagi guys. Nih, generate model udah, throw error udah, kita akan fetch and display. Nah, ketika nge-fetch and display, kita tambahin lagi di sini ya. Misalkan, karena ini nggak dipakai ya, kita kayaknya komen aja deh. Oh, sorry ini. Ini ya. Ini kita komen aja. Let feature of list of album. Ini feature album list. Oke. Nah, seperti ini, feature album list. Kemudian di sini kita juga tambahin aja feature album list. Itu bukan ini tapi fetch album list. Nih, dia manggil function yang tadi kita buat. Jadi fetch-nya di mana? Nih, gitu ya. Ini udah. Kemudian kita taruh sini. Nah, ini nggak enaknya ya. Kenapa kok saya bilang mending pakai block atau pakai state management apa yang memisahkan business logic sama presentation, karena begitu ini kan kita baru nge-request 3 API doang. Ini udah nyekrolnya udah sebanyak ini gitu loh. Udah nggak enak gitu loh. Nah, di sini kita ganti ya. Feature builder-nya juga kita ganti. Feature builder awalnya Chuck Norris, sekarang kita ganti jadi list of album, ini kan.
Sekarang ini juga bukan itu future album list. Nah, di sini tentu saja ini berubah ya. Column kita giniin dulu. Kita coba aja dulu teks REST API request successful. Nah, kayak gini ya. Nah, ini cuma nunjukin aja REST successful-nya, REST API request-nya successful. Oke, dah. Itu ya. Sekarang kita cek. Jalan nggak? Oh iya, tadi saya ngoding tapi ini apa nih? Feature service. Ini nggak perlu nih kayaknya. Oke. Itu dulu kita coba. Mudah-mudahan jalan. Harusnya tadi sambil ngoding sambil dikompil dulu biar nggak nungguin. Tapi kita coba. Oke, ini tada. Berhasil. Oh ya, keluarnya adalah REST API request successful. Sekarang kita pakai pendekatan newbie aja ya. Itu kita pengen ngedebug bener gak sih, pengen ngeluarin gitu kan. Ini coba kita print albums gitu kan. Sebenarnya sih nggak gini. Kalau anak-anak WRI gitu kelihatan codingan kayak gini nggak mau nih. Nah, ini ya, ini udah keluar nih. Nih, berarti dia jalan, kita nggak masalah. Ini kita hapus, kita reload lagi. Sekarang gimana nampilinnya? Kan ini kan sebuah list nih. Nah, list itu kan nanti teman-teman balik lagi ke skill nge-flutternya. Jadi ini kan cuma masalah presentation aja. Ini kan if snapshot has data, dan kita akan nge-returnkan apa? Kita akan nge-returnkan sebuah list view ya. List view.builder. List view.builder ini akan butuh sorry. Kalau nggak salah dia akan butuh konteks dan index. Ini ya. Dia akan butuh konteks dan index, dan kita akan butuh list style. Jadi thank you GPT, thank you. Ini bukan GPT sih, ini Copilot ya. Sorry, bukan GPT guys. Ini Copilot. Udah keluar nih, selesai, beres. Ya, kita bisa ngeluarin list. Tapi ini list stylenya, title, subtitle. Ini bukan, ini apa sih? Subtitle, ID to string. Jangan ya. Leadingnya cons, bukan icon. Bisakah? Oh, bisa. Nice. Subtitle kita nggak butuh. Kita butuh snapshot.data. Ini pentung. Saya lupa pentung ini gimana. Ini kalau nggak salah buat apa ya? Concat gimana? Concat, nggak concat string. Aduh, lupa. Ini kayaknya ya. Gini kah? Oh enggak. Ini. Salah ya. Ya udahlah. Yes, teman-teman lah itu ya mikir ya gitu kan. Ini kan saya nggak perlu ngajarin sampai sini lah. Anggap aja lah saya nggak tahu gitu kan. Nah, nih ada title, ada icon. Ini iconnya mungkin kita ganti aja, jangan ini. Ini ya. Teks aja wes, teks. Sorry. Snapshot data. Begini kah? Nah, nih udah ya. Ini jadi nih guys. Nih udah jadi list dari REST API ya. Nih ada banyak nih, 100 kalau nggak salah. Apa ini? Not exclusive range. Exception has occurred. Ya udah, wes leadingnya dibuang. Nah, ya kan? Error occur lagi. Apa ya? Next title. Oh, sorry. Ada yang kurang guys. List
Oh, ini item count. Sorry. Ini butuh item count kan? Item count snapshot .data.length. Nah, kayak gini. Nah, ini kelar. Ini leading text. Gini kan. Scroll. Aman dong, aman. Ya, gitulah guys. Jadi perlu diingat frameworknya gini aja, sederhana banget untuk memahami proses REST API di Flutter itu, yang kalau pakai HTTP ya. Nih, add dependency, import package-nya, convert response jadi model. Cara convertnya tadi macam-macam ya. Ada yang tipe datanya perlu diperhatiin, ada yang listnya, ada bentuknya list, ada bentuknya apa, itu diperhatiin, di generate model sesuai dengan field juga bisa gitu kan. Kemudian response request dan future-nya juga disesuaikan sama modelnya, jadi diganti ya. Endpoint diganti, ngecek result, kemudian generate modelnya juga diperhatiin ya. Kalau awalnya modelnya itu cuma satu, sekarang kalau modelnya itu adalah banyak list, maka di-returnkan adalah sesuai ya. Ini kuncinya nih di sini. Returnnya harus sama gitu kan. Kalau ini udah dapet, habis gitu nanti bisa di fetch and display. Nge-fetch and display sederhana aja, masalah tampilan, taruh di init state dan taruh di let future segala macam gitu ya. Aman. Tapi teman-teman coba sudah menyadari belum bahwa codingan kita ini gondrong banget sampai 164 baris di satu file. Ini nggak enak. Nah, makanya kita butuh yang namanya state management. Kita butuh namanya block, dan kita butuh business logic controller itu untuk misahin codingan ini yang awalnya jadi satu, semua di sini nanti akan dipisah jadi sendiri-sendiri, sehingga kalau mau debug itu enak. Oke? That's it for today's videos. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman suka cara mengajarnya dan suka dengan ilmu yang saya bagikan, jangan lupa support saya lewat subscribe dan like channel ini, dibagikan videonya ke teman-temannya, di-share ke sebanyak orang mungkin, taruh LinkedIn, taruh di Instagram atau di mana terserah. Terus nanti jangan lupa kalau suka dan mau lebih detail mengetahui tentang REST API, teman-teman bisa beli course saya tentang Laravel REST API. Oke? See you in the next course. Sorry, bukan next course, in the next videos.